Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Arsy Otomotif. Hari ini kita kedatangan motor Honda Vario 125 All LED. Di sini kita mentutorialkan servis TB atau throttle body. Nah, langkah pertama kita lepaskan soket EICP TP, kemudian kita kendorkan baut manifold 10 menggunakan kunci T10. Kita lepaskan soket injektornya. Nah, kemudian kita lepaskan di bagian area injektor menggunakan kunci T8. Ada 2 buah baut. Mau dilepas dari bautnya boleh, mau dipisahkan itu juga boleh, mau lepas dari selangnya juga boleh. Saya di sini dilepas sajalah. Nah, kemudian kita lepaskan, simpan itu bonitnya. Kita lepaskan tali gasnya menggunakan kunci ring 12 pas. Kiri kanan lepaskan. Mantap, sudah terpisah. Langsung saja kita buka. Nah, di sini saya cara membukanya kunci T8, injak pakai kaki lalu putar. Putar ke kiri. Ke kanan, maaf. Maksudnya ke kanan, ada 2 buah baut. Kita lepaskan soket EICP menggunakan kunci L bintang T25 yang bagus karena di situ rawan selek dan di sini pun sudah selek 1. Jadi menggunakan obeng min, udah digerinda itu satunya. Nah, karena di bagian situ rawan selek. Nah, perhatikan di situ ada per, ada pelungar. Nah, itu kita lepaskan. Ada o-ring, jangan sampai hilang ataupun terkena cairan BBM dan karbu cleaner. Itu bisa menyebabkan nantinya bisa meral untuk o-ringnya. Kita lepaskan di bagian idle screw. Banyak kotoran itu, tersumbat kotoran. Nah, kita lihat di bagian throttle bodinya. Nah, kita lepaskan itu ada o-ring, jangan sampai terkena cairan karbu cleaner. Sediakan wadah baki untuk mencucinya. Kita semprot menggunakan karbu cleaner. Untuk karbu cleaner mau dari merek apa itu boleh sajalah, mau dari jenis apapun, mau dari Aspira, Federal, dan lain-lain lah, pokoknya bisa. Kalau misalkan pakai bensin itu gak bakalan kena, gak bakalan rontok untuk si kotorannya. Jadi usahakan harus menggunakan karbu cleaner. Tuh kan kalau pakai karbu cleaner mah kena, jadi rontok, si kotorannya turun, kena. Nah, untuk sensor TPS jangan dibuka ya, karena itu gak bakalan kotor untuk sensor TPS. Dan kalaupun misalkan dibuka, nantinya suka geser berapa mili lah, 1-2 mili mah bisa geser gitu. Usahakan jangan dibuka. Dan untuk menyemprotnya pun jangan sampai terkena ke bagian soket dalam TPS maupun EICP, karena itu elektronik, nantinya bisa menyebabkan korslet ataupun error. Nah, kita bersihkan saja luar dalam menggunakan cairan karbu cleaner.
tiap lubang-lubangnya kita semprot. Kalau sudah, pisahkan, disimpan di baki yang bersih. Dan untuk manifold pun sama halnya seperti throttle body, kita bersihkan menggunakan carbo cleaner. Kan kalau pakai carbo cleaner itu pasti rontok. Kalau misalkan pakai bensin gak bakalan rontok. Sampai bersih ya, biar mantap motornya gitu, nggak bakalan berebet lagi. Ini servis ringan. Kemudian di bagian idle screw itu ada 3 buah lubang. Kita harus bersihkan, jangan sampai tersumbat oleh kotoran, karena nantinya bakalan menyebabkan stasioner ataupun lamsang tidak normal. Biasanya cepat mati-matian. Kalau enggak gasnya naik turun, itu bisa jadi. Kemudian kita rakit ulang, dan jangan lupa disemprot-semprot pakai angin kompresor habis diservis. Nah, untuk pernya kita tarik sedikit saja, masukkan ke dalam pelungar, dan masang pernya aja pun jangan sampai dibalik, harus benar. Kemudian pasangkan o-ringnya, masukkan lagi ke throttle body menggunakan yang obeng min itu tuh, harusnya kunci L, cuman udah selek di gerinda, jadi pakai obeng min saja. Nah, yang satunya pakai L T25. Kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang, nanti bisa selek. Nah, kan dah mantap tuh. Kemudian kita pasangkan o-ringnya, masukkan manifold, pasangkan ke throttle body menggunakan kunci 8T ataupun baut 8. Kalau dratnya drat 10 M8, kalau kepalanya itu 8T pakai kunci T. Nah, cara tekniknya sama seperti tadi, buka, injak pakai kaki, kemudian kencangkan. Itu teknik saya ya. Beda teknik, beda juga mekanik gitu, beda teknik lah istilahnya. Yang penting kencang. Habis itu kita masukkan per ke idle screw, kita tarik dulu ke atas, jangan sampai melintir di bagian o-ring idle screw-nya. Kalau melintir bisa menyebabkan kebocoran. Kita putar sampai mentok, kemudian kita kendorkan ke belakang 2 putaran setengah, kalau enggak 2 putaran, itu udah cukup. Kalau pengen lebih afdol, harus pakai scanner. Bisa lihat dari scanner datanya berapa gitu, harus 1500 rpm, jangan kurang, jangan lebih. Jangan, kalau misalkan terlalu lebih nantinya boros, kalau terlalu kecil nantinya terlalu irit. Dan disitu pun o-ring injektornya meceleng. Kita ambil, pasangkan kembali injektornya, o-ring injektornya. Mau dibuka injektornya boleh, cuman hati-hati saat pembukaannya, soalnya rawan pecah ataupun patah. Kemudian kita pasangkan bonitnya, pasangkan kembali tali gas yang kiri kanan menggunakan kunci 12 pas. Ini tanpa kita reset ya, tanpa kita reset manual ataupun reset scanner diagnosa. Nanti kalau pengen lihat cara mereset
sensor EOT sama soket DLC. Nanti saya bikinin video cara mereset manualnya gitu. Dan ini pun saya nggak melakukan perisetan ataupun melakukan reset setting mode. Ada mode 1, ada mode 2, mode 3. Nah, kita ambilnya di mode 1. Cuman saya nggak reset, pengen tahu hasilnya. Apakah mantap, apakah tidak kalau misalkan tanpa di reset. Syukur-syukur mantap lah tanpa di reset juga. Ini khusus untuk pemula. Kemudian kita pasangkan menggunakan kunci T10. Kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang, nantinya rawan selek di bagian blockheadnya itu. Secukupnya saja. Kemudian pasangkan lagi injektornya, masukkan ke dalam lubang manifold intake. Pasang baut 8, 2 buah baut. Kencangkan menggunakan kunci 8T. Secukupnya saja, jangan terlalu kencang. Nah, udah mantap. Kemudian pasangkan lagi soket-soket sensornya, ICP sama TPS. Kita pasangkan. Kemudian soket injektor udah terpasang. Langsung kita pasang bagian busi, dan di sini busi masih bagus. Cuman saya bersihin aja sedikit. Jangan lupa dikasih oli bagian ratnya supaya mencegah dari korosi ataupun karat. Karena busi itu susah dibukanya, nanti rawan takut patah. Kalau udah patah ribet, harus bongkar blok mesin bagian depan. Nah, bagian ratnya saja yang dikasih oli dilumasi gitu. Mau pakai oli bisa, mau pakai stemplet juga bisa. Yang penting ada pelumas lah sedikit. Jangan bagian kepala businya, tapi dratnya. Sudah mah kalau vario itu susah, agak heurin, agak sempit. Jadi ketambah kalau misalkan udah karatan ataupun korosi itu takut patah. Nah, di sini motornya sudah hidup, mantap. Mungkin segitu saja videonya. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam otomotif, salam kuku ireng, mantap men.